Tadi Suliwa telah membuat Durgandini tidak bisa memusatkan pikiran untuk mengeluarkan ajian rengka gunung. Tapi saya yakin, semut dalam jumlah yang banyak akan mampu membuyarkan seseorang yang sedang memusatkan pikirannya. Karena untuk menggunakan ilmu rengka gunung, harus dengan pemusatan pikiran yang sangat luar biasa, Gusti. Dari mana kamu tahu titik kelemahannya itu? Dari Pangeran Suryapati, Gusti Prabu. Beliau datang sebelum Durgandini dan pendekar-pendekar tua itu muncul. Gusti Prabu sendiri? Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Rupanya Gusti Prabu masih mencemaskan kemampuan kami ya? Sama sekali tidak. Aku hanya ingin menyambangi Empu Mahasura. Sudah lama sekali aku tidak pernah ke sana. Bahkan aku belum sempat mengucapkan terima kasih. Beliaulah yang dengan telaten merawatku dalam memulihkan kesehatanku. Mau sama-sama ke sana? Tak sekali. Aduh, kurang ajar kau Suliwa. Kakang, saya lapar. Kisah diawali dengan Suliwa dan Galuh Parwati yang sedang melanjutkan pengembaraannya dikala mereka berpisah tujuan dengan Prabu Angling Dharma setelah bertarung mengalahkan Durgandini dan pendekar sesat lainnya. Ketika itu Suliwa dan Galuh beristirahat di sebuah hutan hendak menyantap burung panggang yang baru saja ditangkapnya. Tiba-tiba saja datanglah 3 ekor siluman serigala muncul untuk kembali membuat ulah. Tentu saja hal itu pun sontak sangat mengganggu mereka berdua yang hendak ingin makan. Kita ketemu lagi, Suliwa. Kaget. Mau apa lagi kalian? Kami ingin mengajarkan kepadamu bagaimana rasanya menikmati kehidupan yang sebenarnya. Akan kutunjukkan kepadamu keindahan wanita yang jarang dimiliki oleh orang lain. 3 manusia serigala tersebut kembali menggoda Suliwa di hadapan Galuh Parwati. Di saat itu Kenanga Kantil dan Cempaka mengajak Suliwa ke sebuah villa untuk kentu bersama secara rame-rame. Para siluman itu ingin memberikan kemulusan tubuh mereka bertiga agar digenjot oleh Suliwa satu persatu. Melihat kekasihnya yang terus digoda oleh siluman cabul tersebut, Galuh pun sontak langsung marah dan melemparkan kayu bakar ke muka Kenanga yang lagi horny itu. Perempuan cabul. Hingga akhirnya terjadilah pertempuran kembali di antara mereka. Kenanga di saat itu menyadari bahwa kemampuannya yang tidak akan bisa menandingi kekuatan Suliwa. Ia pun mencari kesempatan untuk memperdaya Galuh dengan sihirnya dan melemparkan kalung kutukan ke leher Galuh Parwati. Kalian memang binatang. Suliwa, hanya aku yang bisa membebaskan kekasihmu dari tenunganku. Melihat semua itu, dengan kecerdikannya Suliwa langsung meluncur ke salah satu siluman cabul itu dan alhasil Suliwa pun menelankan pil koplo yang sangat beracun kepada Kantil. Sontak anggota siluman serigala itu pun langsung panik mendapati saudaranya yang sudah tidak berdaya menelan pil koplo itu. Dengan begitu, Suliwa mampu menekan Kenanga agar mau memberitahukan cara melepaskan tenungannya di samping ia mengancam keselamatan Kantil. Karena yang mempunyai obat penawar racun untuk menyembuhkan Kantil dari pil koplo itu hanyalah Suliwa. Kamu benar-benar licik, Suliwa. Bebaskan tenunganmu atas Galuh. Berikan dulu obat penawar racunmu. Aku bukan orang dungu Kenanga. Bebaskan dulu kekasihku. Dia bisa bebas dari tenunganku kalau dia dimandikan pada 7 sumur dari 7 gunung. Sekarang berikan obat penawar racunmu. 7 gunung pasti akan ditempuh dalam waktu yang cukup lama. Sementara, kebenaran itu baru pada sumur terakhir. Memang, tapi untuk hal yang satu ini, aku pantang bohong. Kemudian setelah mengetahui cara melepaskan tenungan itu, Suliwa lantas memberikan ramuan obat penawar racunnya. Tidak ingin kecolongan, karena jarak menempuh 7 sumur itu sangatlah jauh dengan akal pikirannya Suliwa tidak memberikan obat itu sepenuhnya kepada Kenanga. Dan dengan menyembunyikan satu obat terakhir Suliwa menggertak Kenanga bahwa obat ketujuhlah yang akan menentukan keselamatan Kantil. Jangan menggertak aku, Suliwa. Butir pertama akan mengendurkan semua saraf yang kaku karena racun. Kulitnya akan melepuh. Pada pekan kedua, butir berikutnya akan menyembuhkan kulitnya yang melepuh. Tapi dia akan menderita sakit perut yang sangat hebat. Dia akan memuntahkan apa saja yang masuk ke dalam mulutnya. Butir obat ketiga akan menyembuhkannya. Dan seterusnya, penyakit lain akan muncul yang hanya bisa disembuhkan dengan butir obat berikutnya. Pada pekan ketujuh dia akan sembuh. Tapi jumlah obatmu hanya 6. Obat ketujuh masih ada di tanganku. Kalau kekasihku sudah sembuh, obat itu akan kuberikan. Ajar. Anak itu betul-betul cerdas. Dia mengira aku akan menipunya. Setelah Suliwa pergi dari para siluman cabul itu, kemudian Suliwa langsung memulai perjalanannya untuk menempuh 7 gunung mencari sumur yang telah disebutkan oleh Kenanga.
Dan di saat itu, Galuh pun tidak mempercayai bahwa dirinya telah dikutuk menjadi seekor anjing karena yang ia rasakan tubuh dan kakinya menjadi sangat ringan. Kamu sudah ditenung menjadi anjing. Jangan bercanda, Kakang. Aku hanya merasa tanganku seperti lumpuh dan badanku serasa ringan. Lalu Suliwa membawanya ke sebuah genangan air sungai untuk berkaca. Disitulah Galuh pun sangat terkejut dan menangis sedih mendapati mukanya yang berubah menjadi anjing. Lihat keadaan dirimu sekarang. Kakang, kenapa aku jadi begini? Aku tidak mau menjadi anjing. Akan kubunuh perempuan tukang sihir itu. Sabar, Lu. Kamu akan terbebas dari tenungan ini. Siluman itu telah memberikan penangkalnya. Ayo. Kakang pasti akan capek sekali kalau harus menggendongku. Tidak, kecuali kalau medannya berat. Durgandini! Durgandini! Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan mantan pendekar selangkangan yang tak lain adalah Sudamani. Dikala itu ia datang menuju di kediaman Nyai Durgandini di Rawa Bangkai untuk memberitahukan berita penting padanya. Ketika Durgandini yang sedang mengamplas potongan tangannya yang telah buntung dan disimpan itu, Sudamani menceritakan bahwa dirinya telah bertemu dengan titisannya yaitu Sudawirat hasil genjotannya yang tertanam di selangkangan Nila Saroya tempo lalu. Sudamani mengatakan pada Durgandini bahwa ia sangat ingin mendekat dan memeluk anaknya tersebut. Akan tetapi Durgandini menggertaknya untuk tidak perlu menemui Sudawirat karena Durgandini mengkhawatirkan jiwa sifat mesum Sudamani tertular pada Sudawirat itu. Durgandini, aku sudah insaf. Nah, itu karena kamu sudah tidak punya apa-apanya lagi. Dari mana kamu tahu kalau anak itu sudah wirat? Aku masih ingat wajah anak itu. Di saat Sudawirat yang kala itu tengah berburu, Sudamani muncul di hadapannya sambil mengatakan bahwa Sudawirat adalah anaknya. Sudawirat kecil itu pun lantas ketakutan melihat bapak Sudamani di depannya dikala ia teringat dengan biungnya Nila Saroya yang telah mencabik-cabik tubuhnya dengan pedang bahwa Sudamani adalah pendekar selangkangan yang kejam. Anakku, Hantu. anakku. Hantu. Welah, sudah wirat anakku. Itu hukuman yang harus kamu terima. Setelah mendengar cerita Sudamani, lantas Durgandini mengatakan bahwa semua yang didapat dan tidak diakui oleh titisannya tersebut adalah balasan dari sebuah kekejaman yang pernah ia lakukan. Mendengar omongan Durgandini itu, Sudamani pun membalas dengan perkataan yang sama bahwa Durgandini juga tidak jauh berbeda dengan dirinya karena sama-sama kejam di masa lalunya. Sudamani mengejek masa lalu Durgandini adalah pendekar jahat dan juga seorang pencuri kitab perguruan Sugaluh. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun saling beradu mulut di sana, saling bercekcok satu sama lain dan tidak ada yang ingin mengalah sampai akhirnya mereka pun berkelahi. Biar kamu dulu cantik, tapi kamu maling. Sudamani! Maling kitab. Berhenti! Maling. Welah. Dulu itu kamu cantik, harum, wangi, ayu. Aku sampai keblinger loh. Masa? Tapi sekarang Tapi apa? sangit, bau bacem. Aduh. Ada apa Durgandini? Ada apa? Gara-gara kamu, nasiku jadi gosong tahu. Kakang, cari warung, Kakang. Aku lapar sekali. Dan kita kembali kepada Suliwa. Seiring berjalannya waktu, Galuh Parwati akhirnya menyadari keadaan dirinya ketika semuanya telah diterangkan oleh Suliwa bahwa kutukan itu harus ditempuh dengan waktu yang lumayan lama untuk mencapai 7 sumur itu. Dan di tengah perjalanannya, Galuh Parwati merasa sangat lapar dan ingin makan. Suliwa lantas mengajak berhenti untuk makan di sebuah kedai warung desa yang mereka lewati. Sambil menggendong anjing jelmaan Galuh Parwati, Suliwa pun di sana mendapati masalah karena sekelompok orang yang tengah berada di sana menjadi tidak nafsu makan melihat anjing yang dibawa Suliwa masuk ke warung itu. Dengan sangat sopan serta merendah, Suliwa meminta maaf kepada mereka semua lalu segera pergi dari tempat tersebut membawa anjingnya keluar. Akan tetapi orang-orang di sana masih saja usil dan ingin ribut dengan Suliwa padahal ia sudah meminta maaf secara sopan. Sehingga terjadilah pertarungan di warung itu ketika mereka semua memulai untuk mencoba menyerang Suliwa. Saya mau keluar.
Kamu pikir dengan pedang di punggungmu, kemudian nyali kami akan ciut? Kamu keliru. Jangan pamer kependekaran di sini, karena di sini gudangnya pendekar. Maaf, saya tidak menduga kalau tuan-tuan adalah para pendekar. Kurang ajar. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan panjangnya, Suliwa dan Galuh kini telah sampai di Gunung Pandan, yaitu sumur pertama di antara 7 sumur yang akan ditempuh selanjutnya. Maaf Kisanak, apa ini sumur satu-satunya yang ada di Gunung Pandan ini? Setahu saya, sumur ini memang satu-satunya yang ada di sini. Terima kasih Kisanak. Setelah menemukan mata air sumur itu, Suliwa langsung memandikan anjing jelmaan Galuh Parwati tersebut. Setelahnya mereka pun akan bergegas mencari sumur-sumur berikutnya agar Galuh segera terlepas dari kutukan manusia serigala itu. Ini sumur pertama loh. Ayo. Aduh, dingin sekali kakak. Sementara itu di sisi lain, terlihat Sudawirat bersama gurunya Empu Lingsir sedang berada di sebuah pertandingan ilmu bela diri tingkat kecamatan. Kala itu Sudawirat ingin menjajal kemampuannya untuk melawan pendekar yang sok jago dan tidak terkalahkan di arena pertarungan liar tersebut. Di saat itu pertandingan yang mempertaruhkan uang bagi siapa saja yang dapat mengalahkan pendekar tersebut akan mendapatkan semua uang yang ada di meja pertaruhan itu. Empu Lingsir pun dengan sangat yakinnya melemparkan uang taruhan ke meja itu, dan bersiaplah muridnya Sudawirat tersebut akan segera maju di arena pertandingan pencak silat itu. Mau apa kamu kemarin? Mau melawan paman. Kamu pikir ini perlombaan pati lele? Awalnya Sudawirat kecil itu diremehkan oleh pendekar tersebut. Akan tetapi setelah ilmu kanuragan dikeluarkan oleh Sudawirat, pendekar sok jago itu pada akhirnya langsung tersungkur dan dapat mudahnya dikalahkannya. Sudawirat dan Empu Lingsir langsung pergi dengan kemenangannya membawa uang banyak hasil pertarungannya tersebut. Di malam itu, seusai mendapatkan uang banyak mereka pun langsung berpesta makan besar di sebuah warung. Sembari Empu Lingsir mengasih nasihat bahwa kemenangan mendapat uang dari hasil taruhan itu sebenarnya tidak baik karena menikmati hasil dari orang yang kecewa atas kekalahan. Akan lebih baik semua uang yang didapat itu diserahkan bagi orang-orang miskin yang tidak mampu. Uang dari hasil sakit hati orang tidak baik buat makan, bisa sakit perut. Apa bedanya kalau dikasihkan orang yang menderita? Mereka juga bisa sakit perut kan, kek? Iya kan? Iya kan? Ya, tapi mereka kan tidak tahu uang itu dari mana. Mereka tidak tahu uang itu dari mana, ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Sementara itu, pendekar yang sebelumnya dikalahkan oleh Sudawirat pun kini menjadi tidak terima. Hingga pendekar bersama komplotan lainnya itu pun langsung mendatangi Sudawirat dan Empu Lingsir yang masih makan di wilayah tersebut. Orang yang melemparkan kepeng taruhan itu pasti gurunya. Apa kita masih mampu melawan gurunya? Sedang muridnya yang masih ingusan saja sudah begitu hebat. Saya akan mengerahkan anak buah. Bagus, bagus Kang. Di samping itu, Lokahita yang sedang berada di sana pun langsung penasaran terhadap anak kecil yang mampu bertarung dengan pendekar-pendekar itu. Ia pun berfirasat bahwa anak yang diperbincangkan adalah Sudawirat yang sedang dicarinya selama ini. Lantas Lokahita pun langsung membututi para pendekar itu dari belakang. Setelahnya Empu Lingsir dan Sudawirat itu pun kini kembali berhadapan dengan pendekar yang dilawannya tadi siang. Pendekar itu mengkeroyok Empu Lingsir dan Sudawirat. Di dalam pertarungan itu, tibalah Lokahita langsung turut bertarung melawan para pendekar yang sedang menyerbu Sudawirat. Dan di saat itulah bibi Lokahita dan Sudawirat kembali dipertemukan di sana. Dengan perasaan rindu Sudawirat langsung ingin memeluk bibi Lokahita hingga melupakan untuk memperkenalkannya kepada Empu Lingsir. Wirat kangen sama Bibi. Bibi juga kangen sama kamu. Bibi mencarimu kemana-mana. Kenapa? Kok senyum-senyum? Bibi tetap cantik, tapi agak hitam. Bibi kena panas karena siang malam mencarimu. Kenalkan, ini guru saya yang baru, Ulingsir. Beliau yang menyelamatkan Wirat waktu jatuh ke jurang. Oh ya kek, ini Bibi Lokahita. Setelah berada di kediaman Empu Lingsir, Lokahita pun menceritakan perjalanannya selama mencari Sudawirat dan berpisah dengan Kakang Anantandaru. Empu Lingsir di saat itu bagaikan obat nyamuk bakar,
Bagaimana tidak ia hanya menemani dan melihat Sudawirat kecil itu yang sudah sangat horny dengan bibi Lokahita. Empu Lingsir hanya ternganga melihat Sudawirat dan Lokahita bagaikan kekasih yang dimabuk asmara meskipun umur Wirat kala itu masih kecil tetapi jiwa ingin menggenjot Lokahita sepertinya sudah nampak. Di sisi lain kita kembali kepada Suliwa yang kini telah mencapai hampir sumur ke-6. Di saat itulah tantangan akan datang menghampiri Suliwa karena di sumur-sumur itu akan adanya penunggu jin, monster serta berbagai macam dedemit di sana. Dan episode kita tutup sampai di sini dulu sobat. Bagaimanakah Suliwa akan menghadapi semua itu demi melepaskan kutukan yang telah menjerat Galuh Parwati? Kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih.